Klaim era SBY lebih baik, Demokrat ungkap 7 indikatornya. Era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dinilai jauh lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Herzaki kemudian mengungkapkan setidaknya ada 7 indikator yang melandasi pernyataannya tersebut. Indikator pertama, kata Herzaki, terlihat dari gaji PNS, TNI Polri naiknya jarang, baru 2 kali selama era Jokowi ini, dan itu pun kisaran 5% naiknya. Saat kami cek datanya, benar juga, di era Pak SBY selama 10 tahun memimpin di 2004 hingga 2014, gaji PNS anggota TNI Polri naik 9 kali, hampir tiap tahun, dan kenaikannya sempat berkisar 15 hingga 19% di 5 tahun pertama. Tinggi sekali kenaikan gajinya di era SBY dibandingkan era Jokowi saat ini, ujar Herzaki Mahendra Putra, Rabu 12 Oktober 2022. Indikator kedua, yakni terkait kemampuan daya beli masyarakat pun rata-rata meningkat 10,4% tiap tahunnya, jauh di atas era Jokowi yang hanya 4,6% per tahunnya. Ini data Bank Dunia, bukan data lembaga pesanan atau data buzzer yang biasa dipakai pihak-pihak tertentu, ungkap dia. Indikator ketiga, kata Herzaki, adalah masalah kemiskinan. Pemerintahan SBY selama 10 tahun, dari 2004 hingga 2014, berhasil membawa 8,42 juta jiwa penduduk miskin lepas dari kemiskinan, atau 842 ribu penduduk miskin tiap tahunnya. Jokowi 5 tahun pertama sebelum pandemi saja hanya mampu menurunkan 2,93 juta jiwa penduduk miskin, atau rata-rata hanya 586 ribu jiwa per tahunnya. Kelihatan kan mana yang lebih baik? Belum kalau kita buka data pasca pandemi, ungkap Herzaki. Ia mengungkapkan di era tersebut pemerintahan SBY mendapatkan warisan 36,15 juta jiwa penduduk miskin dari era Ibu Mega tahun 2004. Namun dengan keberpihakan pemerintahan SBY kepada rakyat, jumlah penduduk miskin bisa turun hingga 27,72 juta jiwa pada tahun 2014. Sedangkan Jokowi selama 5 tahun sebelum pandemi saja hanya mampu menurunkan kemiskinan menjadi 24,79 juta jiwa di 2019, kata Herzaki Mahendra Putra. Indikator keempat, kata Herzaki, adalah terkait pengangguran. Ia mengaku heran pemerintah mengklaim berhasil menurunkan pengangguran sebanyak 140 ribu orang selama 5 tahun di era pemerintahan Jokowi, atau rata-rata 28 ribu per tahun, dari 7,24 juta jiwa di tahun 2014 peninggalan SBY menjadi 7,1 juta jiwa di 2019 era Jokowi. Pak SBY selama 10 tahun berhasil menurunkan angka pengangguran sebanyak 3,01 juta jiwa, alias 301 ribu per tahunnya, rata-rata 301 ribu era SBY yang tidak lagi menganggur, dibandingkan 28 ribu era Jokowi per tahunnya. Itu lebih tinggi mana ya? Ucap Herzaki dengan nada bertanya. Kemudian Herzaki melihat indikator kelima, yakni terkait pendapatan per kapita rakyat. Di era SBY dan Demokrat berkuasa selama 10 tahun juga meningkat drastis, dari 1.150 US dollar di tahun 2004 menjadi 3.491 US dollar. Itu naik 3 kali lipat. Era Jokowi 8 tahun berkuasa saja hanya mampu menaikkan menjadi 4.349 US dollar. Lanjutnya, indikator ke-6, kata Herzaki, adalah besarnya peningkatan APBN. Ia melihat semua kesuksesan saat ini diwujudkan pemerintahan SBY dengan warisan APBN yang minim dari pemerintahan Megawati sebesar 427 triliun rupiah. Namun berkat keseriusan dan fokus bekerja untuk rakyat pada 2014, pemerintahan SBY bukan hanya sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mewariskan APBN kepada pemerintahan Jokowi sebesar 1,876,9 triliun rupiah
alias 4 kali lipat dibandingkan era Megawati Soekarno Putri. Era Jokowi tahun 2022 ini, APBN jangankan naik 4 kali lipat, naik 2 kali lipat saja tidak mampu, ucap Herzaki. Indikator ketujuh kata Herzaki adalah terkait indeks persepsi korupsi. Ia mengaku heran pemerintah saat ini bangga bisa mencapai 38 di tahun 2021 dari 34 era Pak SBY tahun 2014. Naiknya hanya 4 poin selama 7 tahun era Jokowi, sedangkan SBY bisa mencapai 34 selama 10 tahun pemerintahan dari sebelumnya, 20 di era Ibu Mega, naik 14 poin, naik 4 poin era Jokowi dibandingkan naik 14 poin era SBY. Tinggi mana? Tutupnya.